Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS mata kuliah agama 1. Jelaskan tujuan penciptaan manusia serta berikan dalil Al-Quran. Jawabannya, menurut Al-Quran, tujuan penciptaan manusia adalah beribadah kepada Allah, menjadi khalifah di muka bumi, mengemban amanah, mengetahui kekuasaan Allah. Dalil penciptaan atau tujuan penciptaan manusia tercantum dalam Al-Quran, yaitu 1. Az-Zariyat ayat 56 yang dinyatakan bahwa Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. 2. Surat Al-An'am ayat 165 yang menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi. 3. Surat Al-Talaq yaitu ayat 12 yang menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia agar menyadari kekuasaannya. 4. Surat Al-Ahqaf ayat 72 yang menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia untuk mengemban amanah di dunia. 5. Surat Al-Baqarah ayat 30 yang menyatakan bahwa Allah hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi. Soal nomor 2. Bagaimana proses penciptaan manusia (Nabi Adam dan Bani Adam)? Jawabannya, dalam ajaran Islam, proses penciptaan Nabi Adam dan manusia lainnya adalah sebagai berikut. 1. Penciptaan dari tanah. Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah yang diambil dari seluruh tempat di bumi. Tanah tersebut dibentuk dengan indah oleh Allah. 2. Peniupan ruh. Allah meniupkan ruh ke dalam tubuh Nabi Adam. 3. Ruh masuk ke tubuh. Ruh Nabi Adam masuk ke dalam tubuhnya secara berlahan-lahan melalui dari kepala. 4. Ruh masuk ke organ tubuh. Ruh Nabi Adam masuk ke organ tubuhnya secara berurutan, yaitu kepala, mata, telinga, hidung, dada, perut, tangan, dan kaki. 5. Ruh meresap ke seluruh tubuh. Setelah ruh meresap ke seluruh tubuh, maka segala organ tubuh Nabi Adam berfungsi dengan sempurna. Selain itu, ada juga proses penciptaan manusia lainnya, yaitu 1. Fase nutfah. 2. Fase alaqah. 3. Fase mudghah. Soal nomor 3. Uraikan contoh perbedaan antara otak dan hati. Bagaimana Anda mengambil sikapnya? Jawabannya, perdebatan antara otak dan hati ini sering terjadi dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya, dalam pekerjaan, hati mungkin mendorong kita untuk mengikuti passion kita, sementara otak akan meningkatkan kita tentang tanggung jawab dan kebutuhan
finansial. Hati dan otak memiliki peran penting dalam kehidupan. Otak membantu untuk membuat keputusan yang rasional dan menghindari bahaya. Hati membantu untuk terhubung dengan orang lain dan merasakan kebahagiaan. Sikap yang saya ambil dengan mempertanyakan pikiran dan perasaan, kemudian membuat keputusan yang selaras dengan nilai-nilai dan tujuan hidup. Soal nomor 4. Sebutkan sumber-sumber ajaran Islam dan berikan contohnya. Jawabannya, sumber-sumber ajaran Islam adalah 1. Al-Quran, kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai wahyu Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Al-Quran berisi perintah, larangan, kisah Islam, ketentuan dan hikmah. 2. Hadis berisi sabda, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad. Hadis menjelaskan bagaimana Rasulullah menerapkan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. 3. Ijma' digunakan untuk mengambil keputusan hukum ketika tidak ada petunjuk langsung dari Al-Quran atau Sunnah yang relevan. 4. Qiyas, penalaran analogi yang digunakan untuk memutuskan hukum baru dengan membandingkan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Soal nomor 5. Uraikan bagaimana Anda memahami lafaz 2 kalimat syahadat. Jawabannya, 2 kalimat syahadat terdiri dari 1. Syahadat tauhid, yang artinya aku beraksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat ini mengandung pengakuan bahwa Allah adalah satu-satunya sesembahan yang berhak disembah. 2. Syahadat Rasul, yang artinya aku beraksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat ini mengandung pengakuan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul yang diutus oleh Allah. Mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan keyakinan merupakan hal pertama yang harus dilakukan oleh seorang muslim untuk disebut sebagai umat Islam. Selain mengucapkan kalimat 2 syahadat, juga harus dibenarkan dengan hati dan diwujudkan dalam tindakan. Demikian tugas ITS ini saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.